Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri adalah organisasi yang berdiri sejak tahun 1964. Wanadri memiliki tujuan mendidik karakter anggotanya melalui alam terbuka. Hal ini diwujudkan dengan 4 pokok pilar kegiatan Wanadri yang salah satunya adalah penjelajahan. Ekspedisi Tebing Kulat Kars Sangkulirang Mangkalihat adalah penjelajahan yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu perintisan jalur pemanjatan tebing kulat, eksplorasi goa-goa gambar cadas prasejarah, dan edukasi bersama masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua, kami mempersiapkan diri selama hampir 1 tahun untuk membentuk tim, mencari data informasi, membuat suatu pendidikan dan latihan untuk membedah tingkat kesulitan dan kerumitan menjadi suatu operasional yang terukur. Tujuan ekspedisi ini adalah memperkenalkan kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat yang memiliki keanekaragaman alam dan budaya yang unik. Semoga ekspedisi ini bisa memberikan sumbangsi pengetahuan bagi nusa dan bangsa. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan ekspedisi pemanjatan tebing, khususnya untuk perintisan jalur, tidaklah mudah. Dibutuhkan kemampuan fisik dan mental yang baik. Selain kemampuan fisik dan mental, juga dibutuhkan kemampuan lainnya, seperti kemampuan bidang operasional, kemampuan non-teknis, dan juga kerjasama tim yang baik untuk seluruh personil ekspedisi. Sehingga kemampuan teknis dan non-teknis tersebut dapat menunjang pencapaian tujuan ekspedisi. Untuk melatih kemampuan tersebut, tim ekspedisi membuat bidang diklat yang menyusun program selama proses persiapan ekspedisi. Yang menjadi target bidang diklat adalah kemampuan personil sesuai dengan perencanaan operasi ekspedisi. Selanjutnya, dari hasil diklat akan terlihat perkembangan kemampuan setiap personil yang selanjutnya menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan ekspedisi. Yang menjadi target untuk bidang diklat secara umum adalah kemampuan bidang, kemampuan personil, kemampuan pemanjatan, dan kerjasama tim. Tim telah melaksanakan 6 kali diklat lapangan yang dilaksanakan di Tebing Citatas 125, Citatas 90, dan Tebing Karang. Itu tim juga melaksanakan diklat kota yang terdiri dari kegiatan bina jasmani dan materi-materi penunjang lainnya, yaitu diklat komunikasi, medis PPGD, dan juga diklat dokumentasi, serta diklat jurnalistik. Untuk atlet pemanjat terdapat porsi khusus untuk diklat kota, yaitu dalam kegiatan bina jasmani dan latihan papan panjat. Di akhir program diklat, tim melaksanakan light ekspedisi di tebing pantai Taman Pacitan. Dalam light ekspedisi ini, tim melakukan simulasi untuk sistem operasi, sistem pergerakan, dan sistem pemanjatan yang akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan ekspedisi nantinya. Untuk persiapan ekspedisi dibutuhkan koordinasi yang cepat dan intens dari seluruh personil tim ekspedisi. Oleh karena itu, tim membuat suatu program training camp untuk seluruh personil tim ekspedisi yang dilaksanakan di Bandung selama kurang lebih 4 bulan. Dalam aktivitas training camp tersebut, tim melakukan aktivitas bersama, mulai dari bangun dan minjas pagi, kegiatan latihan bersama, koordinasi tim non-teknis, dan juga persiapan-persiapan untuk pelaksanaan diklat dan juga persiapan ekspedisi. Selain itu, tim juga melaksanakan kegiatan refreshing. Keberangkatan tim dibagi menjadi 2, yaitu tim advance dan tim besar. Tim advance
berangkat dengan beranggotakan 7 orang personil yang dimulai dari Sekretariat Wanadri menuju Bandara Soekarno-Hatta dan dilanjutkan melakukan penerbangan menuju Balikpapan. Dan di Kalimantan juga, tim melakukan koordinasi dan perizinan kepada instansi-instansi seperti kepolisian, TNI, dan rumah sakit. Dan di Samarinda, tim perbekalan memenuhi perbekalan di pasar sendiri dan di swalayan terdekat. Sementara tim besar yang beranggotakan 8 orang berangkat 3 hari setelah tim advance berangkat. Di Samarinda, tim bergabung dan bergerak menuju Sangatta. Di Sangatta, tim bermalam di Dispora Sangatta. Tim bergerak menuju Karangan dengan menggunakan mobil. Jarak tempuh menuju Karangan kurang lebih 8 jam dengan medan jalan aspal sampai dengan jalan yang berbatu. Keesokan harinya, tim bergerak menuju Desa Tambang Ulu, desa terakhir sebelum tim melakukan pendorongan logistik. Setelah sampai di Desa Tambang Ulu, kami melakukan pendorongan logistik menuju ke kilometer 62 atau titik akhir motor. Pendorongan logistik ini kami lakukan menggunakan sepeda motor dengan bantuan dari tenaga bantuan operasional atau TBO. Setelah tiba di kilometer 62, proses pendorongan logistik selanjutnya adalah menuju ke titik basecamp pemanjatan. Untuk mencapai ke titik basecamp pemanjatan, medan yang kami lalui merupakan hutan tropis yang menjadi hutan khas di Kalimantan. Jarak yang kami tempuh untuk menuju titik basecamp pemanjatan kurang lebih 4 km dengan melewati beberapa sungai dan juga hutan kars dengan batuan yang cukup tajam. Setelah 5 hari melakukan pendorongan logistik, kami sudah tiba di titik basecamp pemanjatan. Di titik basecamp pemanjatan ini, tebing kulak terlihat sangat gagah. Wilayah Kars Sangkulirang Mangkalihat terletak di antara 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Luasnya mencapai kurang lebih 100.000 km persegi. Wilayah ini merupakan kawasan lindung yang memiliki pusaka alam dan pusaka budaya. Terdapat 9 gunung kars dengan kisaran tinggi 500 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Di sini juga terdapat banyak bebatuan gamping yang dibentuk oleh koloni binatang karang. Wilayah Kars sejatinya memang memiliki keistimewaan untuk menyimpan cadangan. Demikian pula dengan wilayah Kars Sangkulirang Mangkalihat yang merupakan sumber air bagi sungai utama di tepi timur Kalimantan. Kawasan tebing Kars di berbagai wilayah Indonesia tidak hanya menyimpan kekayaan alam dan sejarah. Kawasan tebing Kars yang menjulang tinggi tersebut dimanfaatkan oleh pemuda Indonesia untuk olahraga ekstrim pemanjatan tebing alam. Tidak mudah memang, dibutuhkan kesungguhan, daya juang, dan kedisiplinan tinggi untuk dapat melakukannya dengan selamat. Sebuah rencana operasi pemanjatan kami buat untuk melakukan ekspedisi di tebing yang belum pernah kami sentuh sebelumnya. Tebing Kulat, salah satu tebing yang berada di kawasan hutan Gunung Kulat, Kars Sangkulirang Mangkalihat, Kalimantan Timur.
Tebing ini memiliki ketinggian 1118 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian tegak tebing secara vertikal 506 meter dari permukaan tanah. Pada hari ke-1 operasional perintisan jalur pemanjatan di Tebing Kulat, tim pemanjat masih melakukan penyesuaian diri dengan medan tebing kulat yang memiliki batuan yang cukup rapuh. Kemudian setiap harinya tim pemanjatan yang terdiri dari 2 tim yaitu tim A dan tim B secara bergantian melakukan pemanjatan. Medan batuan yang cukup rapuh, jarak pencapaian titik awal pemanjatan yang cukup jauh, tinggi tebing yang tidak persis dengan data informasi yang kami dapatkan sebelumnya, serta kemunduran hari operasi membuat kami harus memikirkan strategi untuk mencapai puncak tebing sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Setiap hari kami berusaha sebaik mungkin untuk mengejar target jarak pemanjatan. Kami mulai mencoba memajukan waktu pergerakan dengan tujuan menambah jam pemanjatan agar mendapatkan jarak yang lebih banyak. Namun tetap, kami masih harus mengejar banyak ketertinggalan. Tidak putus asa, kami pun terus mencari cara untuk mengefektifkan tenaga dan waktu untuk pergerakan. Tantangan untuk mencapai puncak Tebing Kulat terus kami dapatkan. Cuaca yang relatif buruk memicu kami untuk lebih berhati-hati saat melakukan pemanjatan. Setiap harinya kabut menyelimuti tebing sehingga terkadang lintasan tidak cukup terlihat oleh pemanjat. Pantauan dari standby rescue pun sulit untuk dilakukan. Pemanjat tidak terlihat karena tertutup oleh kabut. Hari demi hari kami lewati, keadaan masih sama. Kami belum melihat tanda-tanda puncak. Kami melakukan aktivitas pemanjatan pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah saat hari masih gelap dan kembali tiba di ground saat hari sudah gelap. Lelah memang, tapi kami tetap optimis untuk mencapai puncak. Di malam hari, setelah mengisi kembali energi dengan asupan kalori yang disajikan oleh tim base camp, tim melakukan evaluasi rutin untuk memperbaiki kekurangan dan melakukan perencanaan operasional di hari selanjutnya agar lebih efektif. Akhirnya, kami dapat merasakan hembusan angin mengantarkan kami menuju puncak Tebing Kulat. Luar biasa rasa syukur yang begitu besar kami rasakan saat itu. Puncak Tebing Kulat, 30 Juni 2016. Puncak Tebing Kulat mengajarkan bahwa dinamika konflik, perjuangan, latihan keras, lelah fisik dan perang batin merupakan suatu proses yang harus kami lalui untuk mencapai tujuan bersama di dalam tim ekspedisi pemanjatan Tebing Kulat. Puncak Tebing Kulat, Kalimantan Timur, Wanadri! Terima kasih Wanadri. Semoga proses yang kami lewati di tim ini dapat bermanfaat bagi diri kami kelak, agar menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk nusa dan bangsa.